Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong di kandang Makassar ya. Tepatnya di Ablam ya. Abu Bakar Lambogo. Nah, Makassar ki. Daeng ki kota Coto ya toh, kota Palu Basa, betul enggak? Nah, habis makan tadi, betul enggak? Cucok rasanya ya kan? Tapi itu baru kembangannya doang. Yang penting kan ininya, betul enggak? Yang ininya yang enggak semua orang bisa menerang, betul enggak? Tetap di channel Goblok-Goblokin Ulama beserta Mister TM. Goblok-Goblokin Ulama. Kenapa kita enggak ditangkap? Betul enggak? Karena ketahuan gobloknya, itu enggak? Konsep dasar agama yang telah hilang, yang telah rusak, inilah yang kami terangkan di sini. Dan on garantie ya, omongan saya enggak mungkin bisa dibantah mereka. Karena sangat ilmiah. Gambar, shoot ke sini ya. Kalau kau mencari alamat sesuatu di alam, di batasan panca indera, maka ini, si A ini, harus terbaca oleh panca inderamu. Entah terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Ini alam fisika. Kalau mencari sesuatu, pasti ada alamatnya loh ya. Misalkan ya, mana yang bernama kipas angin, mana yang bernama Jamilah, gitu. Mana yang bernama tong gentong dan sebagainya. Ini di ranah panca indera. Yang ini adalah alam fisika. Tetapi menjadi berbeda ketika di sini. Di dalam batasan akal, tapi tidak terlihat, cium, meraba, dengar, dan rasakan langsung, maka ini sudah menjadi metafisika bagi ini. Perhatikan ya, ini kita ngomongin ilmiah sekali ya. Maka mencari alamat metafisika di alam fisika, kau harus dapatkan channelnya. Dan channelnya itu berarti kau mengaplikasikan teknologi atau bahasa Arabnya adalah tarekat. Nah itu dia. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini saja kau harus tahu alamatnya, alamat ordinat. Contohnya, kau mau cari tahu hubungan dengan Buati, tempat tangan Buati. Nah, alhamdulillah ya. Makassar pecah telur. Pecah udun. ya. Ketika berhubungan dengan Buati yang tidak terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan olehmu langsung, maka kau hubungi lewat nomor handphonenya, betul enggak? Dan itu harus mengaplikasikan dengan teknologi, betul enggak? Contohnya tadi, komunikasi dengan Buati. Nah, ketika terhubung dengan channelnya yang mengaplikasikan teknologi, langsung enggak berhubungan dengan Buati? Langsung ya. Cara berhubungan langsungnya. Contoh lagi, radio. Kau cari Prambors FM lewat apa? Channelnya. Kau lihat siaran langsung tinju di Las Vegas. Kau cari dulu siapa yang menyiarkan dan hari apa, jam berapa, betul ya? Nah, demikian juga berita televisi, radio yang tidak terlihat, cium, raba, dengan dan rasakan olehmu langsung, berarti sudah metafisika. Inilah batas akal dan inilah batas dunia. Dunia ternyata apa? Kemampuannya ada di sini. Nah, di otak. Nah, seperti ini, anggapannya begitu ya. Ini adalah kontrol daripada akal ya, jasmani akal di otak. Yang hanya bisa membaca limit antara 0 sampai
100% akal. Anggap aja ini 0 ya, 0 gitu ya. Di bawah ini sudah nggak mampu, di atas sudah nggak mampu. Nah, Tuhan ada di sini, Maliki Yaumiddin. Ya, yang sifatnya laisa kamislihi syai'un. Oh iya, ada dua. Nah, bagaimana kau di alam fisika menjangkau misalkan ini alam kubur? Ini akhirat ya. Nah, padahal apa? Kemampuan akal hanya sampai di sini saja. Dan di Ar-Rahman 33, enggak satu pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi. Kecuali beserta kekuatan Tuhan. Nah, mencari alamat di metafisika yang terbaca akal, satu, harus tahu channelnya, jelas? Dan memakai teknologi, jelas? Jelas ya? Tetapi jika kau mencari alamat metafisika yang di sini, yang tidak terjangkau akal, maka rumusnya berbeda. Kau memakai yang ini, yang kolbu, bukan akal lagi ya. Dan ya sama persis dengan ini, cuman bedanya syaratnya adalah kau harus bisa memenuhi syarat masuk ke dimensi akhirat. Nah ini. Jadi ketemu itu berarti kau harus bisa masuk ke dimensi akhirat. Jelas? Nah, walaupun kau ketemu channelnya ya, tapi kalau kau nggak bisa masuk akhirat, sia-sia nggak? Sia-sia. Makanya ini yang bisa masuk akhirat hanya yang melewati rukun syarat baiat. Karena akal nggak bisa menembus akhirat. Baca Ar-Rahman 33. Ya, sama persis dengan ini tadi ya. Tapi bedanya ini kau harus bisa menembus akhirat, dan kalau tadi metafisika di sini terbaca oleh gambaran panca indera, terbaca loh ya. Ini ya tidak berinteraksi langsung dengan panca inderamu, tapi terbaca sifat-sifatnya. Contohnya ya, kita melihat film, melihat video call, melihat berita di luar sana, kan terbaca. Tapi ini sudah kalau sudah di akhirat sudah unlimited, undeskripsi, dan undefinisi. Jelas? Ini mau kau jangkau dengan akalmu, lumpuh akalmu. Jelas? Nggak mungkin ya. Yang bisa membaca gelombang akhirat adalah roh, yaitu di kontrol kolbu. Inilah bedanya metafisika di sini dan metafisika di sini. Metafisika di sini terbaca akal, tapi dengan teknologi dan channelnya. Tapi kalau di sini beda. Satu, sama ya, kau harus dapatkan channelnya, teknologinya, dan kau harus bisa masuk akhirat, dan sifat ini ya, unlimited, undefinisi, undeskripsi. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Allah? Loh kok saya bisa tulis Arab? Ya kadang-kadang lah ya. Ya. Jelas ya? Di manakah Allah? Dia menerang dirinya di Malik Yaumiddin. Sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Ini sama enggak? Sama. Aku Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk aku seperti apa. Berarti Allah itu unlimited, undefinisi, undeskripsi. Jelas? Tapi kalau di dunia, maka inilah ya konsep dasar agama yang telah hilang. Berarti selain kau harus bisa masuk akhirat ya, ada channel yang kau dapatkan ya, teknologinya, dan satu lagi, kau harus bisa naik dimensi. Karena apa? Allahmu ada di ujung
lapis akhirat tertinggi. Kecuali Allahmu di dunia, nggak perlu naik dimensi, sudah selesai. Begitu kau masuk akhirat, selesai. Kalau kau dapatkan channelnya. Tapi ini, Allahmu ada di 7 lapis langit di atasmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas? Ini yang banyak orang ya, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib nggak ngerti. Nah, kita di mana? Di sini. Kita tetap di sini, di dunia. Dunia. Tuhanmu di mana? Tetap di ujung akhir tertinggi, Malik Yaumiddin. Bagaimana caranya kau di dunia dan Tuhanmu di ars ya, istilahnya. Ada sambungan agar sholat itu sampai dan sebagainya. Ibarat kau menyembah, tahu alamat yang kau sembah. Melewati rukun syarat, bisa masuk akhirat. Dan tahu jalan dan caranya. Lewati syarat rukunnya, jelas? Maka harusnya orang menyembah Allah sholat, harusnya bisa mirat gak harusnya? Harusnya. Harusnya kenal alamat Allah gak? Harusnya. Harusnya bisa mengingat Allah gak? Maka betul gak kalimat? Tidak sah sholat seseorang jika dia belum kenal siapa yang disembah. Betul? Nah, kalau di dunia, apapun itu, metafisika di sini harus terbaca alamatnya oleh dirimu. Betul gak? Inilah channel. Nah, yang isinya 2 ya, yaitu gelombang dan frekuensi. Apapun yang mengaplikasikan ini, maka hubungannya langsung. Dan ini diaplikasikan wajib dengan teknologi. Kau hubungi ininya, tapi karena ininya nyambung dengan Allah, maka hubunganmu langsung. Kau hubungan sama si A, di sini kan si A ya misalkan. A di sini ya. Tapi kau dapatkan di sini alamat channelnya, kau hubungi lewat ini dengan teknologi, contohnya HP. Ke sini ya, thread sini. Hubunganmu akan langsung loh, gini. Jadi kau hubungi orangnya tapi lewat channelnya. Contohnya handphone, contohnya siaran TV dan sebagainya, jelas? Tapi kau harus dapatkan channelnya di ranah panca inderamu. Maka itulah kenapa kau harus ketemu Allah yang di dunia. Yang Nabi sampaikan, tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di seger ini, pas lampu mati nih. Gak apa-apa, biar keringatan olahraga ini. Ya, ngeri-ngeri sedap lah, panas gitu. Jelas ya? Sekarang saya tanya, orang yang nggak dibaiat, bisa nggak masuk akhirat? Yang keras dong. Orang yang nggak tahu alamat channelnya Allah di dunia, bisa nggak menyembah Allah? Orang yang nggak tahu tarikat yang waris, bisa nggak sampai kepada Allah Ta'ala? Orang yang nggak bisa mi'raj, bisa nggak sampai kepada Allah Ta'ala? Dan betul nggak? Nabi sholatnya pun beserta wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul? Kenapa dia nunjuk ke depan? Berarti dia nggak sendirian, betul ya? Dan kenapa Nabi mi'raj? Betul nggak? Yang di situ dikisahkan beliau mi'raj beserta dengan al-buraq, betul nggak? Lah seorang Nabi saja mi'rajnya memakai al-buraq. Kira-kira kau tanpa al-buraq kemudian bisa mi'raj? Jelas ya? Maka wajib ya harus ketemu faktor yang sama dengan yang dipakai Nabi, betul nggak? Cuman kiasnya Nabi zaman dulu, buraq itu dikiaskan kuda bersayap bentuknya. Tapi Mr. Time nggak bilang begitu. Faktor ketuhanan, faktor unlimited atau unlimited being. Ya salah orang desa, orang kampung kayak gini ngomongnya ya kan. Mr. Tebo dilawan. Jelas ya ini? Ya. Setiap apapun yang kau tuju, pasti ada pergeseran dimensi. Ya enggak? Berarti ada rukun syarat, jalan dan caranya. Kau tuju apa saja? Kipas angin, itu. Ada ordinatnya.
Yang bernama di dunia pun ada alamatnya. Nah, kau menuju siapa? Allah. Kau menyembah siapa? Allah. Ibadah kepada siapa? Allah. Sayang sekali, nggak ada yang tahu alamat Allah. Dan nggak ada yang tahu cara untuk menyembah Allah. Maka begini kira-kira gimana? Allahu Akbar. Sampai nggak? Itu yang diingatkan Nabi dan Allah ya di surat Al-Ma'un. Celakalah orang yang lalai dalam surat. Dibuka Pak Medi. Kepanasan Pak Medi, Pak Medi. Ya Allah. Ini enak, istri saya cemal-cemil makan durian. Saya kepanasan. Jelas ya. Ini kalau nggak ilmiah dibantah bro. Ya. Ahli fisika, ahli matematika, ahli ini listrik arus pendek, arus kuat. Silakan ya. Kau hubungi Allah lewat channelnya. Kau hubungi fulan yang metafisika lewat channelnya. Dan harus memakai aplikasi teknologi. Kira-kira ya, kau di sini dengan kemampuan manual fisikamu, teriak di jarak 4 kilo, bisa gak kedengeran? Woi! Bisa gak didengar dia? Enggak mungkin, jelas ya. Karena di luar batasan limit kemampuan manual panca inderamu. Maka kau harus pakai teknologi. Contoh handphone ya. Yang kau hubungi orangnya nomornya. Nomornya. Tapi nomornya ini tersambung akan dia. Betul nggak? Bentar, masih memanggil. Nah ini berdering. Nah. Halo. Assalamualaikum. Jelas ya? Nyambung nggak sama dia? Langsung jarak 4 kilo. Kalau 40 kilo langsung 4.000 kilo langsung. Demikian juga seperti ini ya. Tapi jelas syaratnya ya. Kalau kau mencari alamat di alam fisika, panca indera, bisa kau cari lewat panca inderamu. Entah terlihat, cium, meraba, dengar dan rasakan langsung, betul nggak? Tapi kalau kau mencari alamat metafisika, tapi di batasan akalmu, kau harus mencari alamat channelnya dan mengaplikasikan teknologi. Betul nggak? Dan metafisika itu masih terbayang, tergambarkan oleh akalmu. Betul nggak? Tetapi kalau kau mencari dia yang di alamat akhirat, sudah berbeda lagi ya. Alam itu sudah unlimited, undefinition, deskripsi. Tidak terbaca oleh akalmu. Jelas? Tapi harus kau dapatkan channelnya. Kau harus dapatkan juga teknologinya. Tapi satu lagi yang syarat yang naik, yaitu kau harus bisa masuk ke akhirat. Jelas gak? Nah, saya tadi baru naik pesawat ya, contohnya ya. Ketika di ketinggian tertentu, telingamu sakit gak? Sakit. Jelas? Kira-kira kalau dinaikkan lagi tingginya dari batas tinggi laut ya, tinggi tanah laut ya, maka telingamu makin sakit gak? Makin sakit. Berarti apa? Demikian juga orang yang lewati batas ambang ini, nggak akan ada yang mampu. Dan Ar-Rahman 33 menyampaikan, nggak satu pun jin dan manusia mampu melewati batas langit dan bumi. Berarti nggak bisa masuk akhirat. Karena kau pakai akal. Akalmu limitnya sampai 100%. Maka ada alat yang kedua yaitu ruh. Lewat qalbumu. Jelas? Nah, itu baru alam kubur. Begitu kau mati, kau ketemu kenyataan. Nah, rumusnya adalah X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z sama dengan P per P. Dimanapun alammu, ini kan semua gelombang. Jika terbaca oleh dimensi gelombangmu, sinergi, maka wujudnya kenyataan. Yang naik dimensinya bukan khayalan fata morgananya, bro. Asal kau bisa masuk alam kubur, kubur menjadi apa? Kenyataan. Cocok dengan kalimat Nabi. Begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan yang lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Jelas? Dan dunia selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Sekarang ya, di manakah Allah? Di maha metafisika. Jelas? Jangan cari di sini. Jangan cari di sini. Di sini tidak. Tapi di sinilah Allah. Malik Yaumiddin. Jelas? Tapi kau harus dapatkan channelnya di dunia. Di jangkauan akalmu.
Maka betul nggak Allah menerang dirinya? Wujud sifatnya. Wujud yang mana dari di antara panca indera yang bisa berinteraksi? Ya motomu iku, betul nggak? Betul nggak? Oh, picek ini ya. Jelas ya? Allah yang wujud di dunia. Saya nggak ngomong di sini, dia laisa kamitslihi syai'un. Tapi di sini siapa wujudnya? Utusannya. Maka Mr. TM sampaikan, Allah yang di dunia wujudnya manusia laki-laki. Tepuk tangan. Dialah yang disebut Rasulun min anfusikum waliyam mursida atau al-ulama warasatul anbiya. Dan jika tidak ketemu itu, sama seperti kau bertelepon, terakhirnya harusnya angka 7, salah 6, nyambung enggak? Enggak. Kau telepon Allah, enggak pas nomornya, salah satu angka. Jelas? Buru-buru maunya menuju Allah. Dapatnya apa? Setan. Jelas gak? Kalau kau dapatkan ininya, on garanti. Jelas? Saya tanya, ini perkara yang gampang ya. Di mana Allah? Buh. Enak toh? 1, 2, 3. Di mana Allah? Buh. Yang keras. Di mana Allah? Buh. Di mana ars? Buh. Di mana lapis langit ke-7? Tapi kalau kau dapatkan channelnya, kau tinggal telepon, betul nggak? Misalkan ini, saya punya teman di Jakarta namanya Bang Manar. Saya tanya, Jakarta kira-kira mana arahnya? Ayo, yang mana pasnya kira-kira? Boh. Berapa kilo dari sini? Kesana naik apa? Bang Manar lagi ngapain? Ya keras dong. Tapi kan ada nomor teleponnya, betul nggak? Kau telepon Bang Manar. Halo. Iya kan? Nyambung gak sama Bang Manar? Bodoh amat dengan ars ya, betul gak? Bodoh amat dengan lapis langit ke-7 ya, betul gak? Asalkan kau dapatkan jalan, rukun syarat, dan caranya. Jelas? Maka jika ya, di teori saya, gelombang itu akan membuat terjadinya getaran yang merambat ya, atau gelombang ya, terjadi resonansi dan vibrasi ketika terjadi di frekuensi yang sama. Uji Garputala. Betul ya? Nah, walaupun kau nggak makan, lihat makanan enak. Ya kan loh? Waktu begini, lihat ada orang fotonya, pakai apa kipas-kipas ada AC-nya. Enak erek, jangkrik loh gini panas, asu kabeh wong gini. Ya kan loh? Ya gak lu? Ya gak? Berinteraksi dengan panca inderamu, tapi karena di alamat frekuensi yang sama, gelombangnya ngalir. Itulah yang kata Nabi, tanda-tanda orang beriman adalah apabila disebut namanya, bergetarlah kolbunya. Nah sekarang saya tanya, jika tidak ketemu di channel gelombang dan frekuensi yang sama, bisa nggak bergetar? Iya. Jika nggak ketemu saluran channelnya, sholat itu begini, bisa nggak menggetarkan gelombang Allah? Iya. Zikirnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa nggak nyambung gelombangmu pada Allah Ta'ala? Iya. Tes uji matematika, uji fisika, ya silakan dites. Maka saya pastikan ya, cocoknya ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, yang menerangkan amalan ini, amalan itu, zikir ini, zikir itu. Tapi jika nggak bisa menerangkan ilmiahnya, bullshit. Ujungnya pasti fenomena. Dan itu bukan Tuhan. Ibarat bertelepon, salah satu angka bro. Sesat nggak? Sesat. Ya, jadi demikian ya. Ibarat ya, kalau ini, jika kau masih dibatasi akal dan panca inderamu, kau seperti burung di dalam sangkar, bisa nggak kau terbang ke langit? Yang kau tembak ini, kemampuan yang sampai sini. Seperti kau menembak bulan dengan ketepel. Bisa nggak kena bulannya? Jelas? Sholatmu, kau kerjakan di mana? Di dunia. Tapi kau ketemu ininya, channelnya. Kau hubungi channelnya di mana? Di dunia. Tapi ada teknik melewati rukun dan syarat. Tembus nggak sampai sini?
Kau hubungi si fulan di kota sebelah, tembus gak pakai handphone? 7 kota berjarak jauhnya dengan kamu, tembus gak? Kalau sama Allah kelihatan 7 lapis langit, tembus gak? Mudah-mudahan ya ini didengarkan ya oleh para alim, para ulama. Kami sebut nama Habib Lutfi. Supaya turun gunung ya, meluruskan wasilah dan rasul ya. Saya Mr. TM menyampaikan zaman ini dan setiap zaman wajib ada rasul. Karena di balik rasul ada wasilah. Lah kalau kau menghubungi sesuatu yang maha metafisika aja nggak mungkin ya. Kecuali lewat channelnya jelas ya. Lah kalau kau nggak ketemu dengan rasulnya, kau bisa nggak berhubungan dengan Allah Ta'ala? Ini Allah, ini rasul, inilah wasilah. Jelas? Dan jelas nggak Al-Maidah 35? Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi. Jika nggak ketemu wasilahnya, bisa nggak ketemu Allah? Jika nggak ketemu pembawa wasilahnya, ketemu nggak wasilah? Inilah yang diingkari semua orang, yaitu Rasul zaman ini. Mr. TM, seorang diri yang menyampaikan ada Rasul zaman ini. Betul nggak? Logis nggak ini? Dan saya pastikan fix ya, ulama-ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib yang tidak mengerti teknologi wasilah dan tidak ketemu wasilah, pasti agamanya cuma agama cocot doang. Terangkan ilmiahnya dan juga dalil-dalilnya, makan itu dalil ya. Mudah-mudahan Habib Lutfi turun gunung untuk pertanyaan ini, amin. Buya Arazi, amin. Buya Sakur, amin. Buya Yahya, amin. Habib Novel, amin. Ustadz Iswardi, amin. Saiful Karim, amin, amin, amin. Adi Dayat, amin. Abdul Somad, amin. Dan juga, coba dibangunkan, diamankan. Metafisik ya, tidak masalah. Dan satu lagi, Gus Baha ya. Mudah-mudahan mereka turun gunung ya. Karena apa? Di surat Al-Maidah 35, jika tidak lewat jalan wasilah, maka nggak bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Maka sebelum kau munajah ke hadirat Allah Ta'ala, harus temukan dulu jalan wasilah. Dan betul nggak? Carilah jalan wasilah. Jalan ini loh ya, betul nggak? Lah kalau jalan wasilah, yang ketemukan lewat apa? Pembawanya, betul nggak? Maka sama halnya kau mencari Rasul zamanmu sendiri, betul nggak? Carilah wasilah dan Rasul pembawanya yang di zamanmu sendiri. Kemudian diterangkan lagi ya, jalan wasilah itu kemudian untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti untuk mendekatkan diri wajib lewat jalan wasilah. Kalau nggak ketemu jalan wasilah, bisa nggak mendekatkan diri? Setelah ketemu itu, lanjutannya apa? Wajahidu fisabilihi dan la'alakum tuflihun. Dan itu harus kau cari. Jelas? Sekarang saya tanya, yang keras tapi, yang di sini sudah ketemu wasilah nggak? Pembawa wasilah ketemu nggak? Tarikatnya ketemu nggak? Caranya ketemu nggak? Amboy, itu nggak? Kalau ada si fulan, biarpun pinter ya, gelarnya profesor, doktor, kiai, haji, tapi kalau nggak ketemu jalan dan caranya, sesat apa enggak? Sesat. Dia pintar tapi sesat enggak? Sesat. Dia profesor sesat enggak dia? Sesat. Tapi kalau ada seorang bodoh sekalipun, ketemu jalan dan caranya dan dia maju saja, goblok nggak masalah, sampai tujuan enggak? Sampai. Itulah bedanya orang pintar tapi benar di jalan yang sesat sama orang yang bodoh tapi sesat tapi lewat jalan yang benar. Ujungnya apa? Benar. Gak mungkin kau cerita agama jika tidak lewat jalannya, caranya, syarat rukunnya, prosesnya. Jelas? Maka bahasa Maduranya adalah just the same way. Hanya lewat jalan yang sama. Orang yang dahulu lewat jalan itu ketemu kejadian yang akan dialami dan ditemui orang yang lewat jalan itu berikutnya.
Sama nggak itu? Kesaksian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama Mr. TM. Sama nggak? Jelas? Mr. TM dilawan bro, betul nggak? Jelas? Maka tolol nggak yang pindah mursyid? Tolol! Oh, goblok longor kau, betul nggak? Sini juga nggak betul kau, goblok. Ya, orang yang nyari ilmu ini setengah mati, ya, yang sudah ketemu pegangan kuat-kuat sama mursyidmu ya. Ini bukan mursyid bro, ini baru muridnya saja ya. Tapi cukup satu orang yang sudah mendobrak ya dunia perulamaan seluruh Indonesia ya. Ayo ada yang bisa terangkan ini enggak? Yang mana Rasulullah min anfusikum? Yang mana jalan wasilah? Yang mana prosesnya? Yang mana ilmiahnya? Karena apa? Ilmu yang diterima Allah, kata Nabi adalah hakul yakin. Berarti ngalami toh? Membuktikan toh? Merasakan toh? Kapan kau bisa merasakan kubur barzah dan sebagainya? Sementara kau harus saat masih hidup bisa membuktikannya. Terangkan mana siratul mustaqim, mana dan sebagainya. Kalau bisa tem 2 tahun dakwah dan nggak ada yang membantah, tepuk tangan. Jelas? Dakwah saya di publik guys ya, lewat YouTube, Facebook, WhatsApp, dan juga cocotnya agent tak lebar-lebar. Tapi nggak ada satu pun yang nongol membantahnya, betul nggak? Karena Mr. Tem brilliant baik itu dan jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah Makassar sudah merdeka, betul nggak? Tepuk tangan untuk Makassar. Makassar sudah pecah dok ya. Udunnya bahasa Indonesia apa? Pecah bisul. Mudah-mudahan Makassar berkembang pesat ya. Gak usah khawatir. Saya tes, contoh saya ini gak ada bisa membantah. Katanya ini mengajarkan aliran sesat. Kenapa nggak ditangkap? Betul nggak? Padahal MUI ada nggak MUI? Polisi ada nggak polisi? Ada. Saya tidak menyalahkan orang-orangnya ya, tapi konsep dasar pemikiran agama yang salah ini harus diluruskan. Kalau saya salahkan, nggak cuma menyalahkan, ini loh yang benar. Ada konsep yang lain pembanding. Dan silakan diuji konsep pembandingnya. Apakah ada yang bisa membantah uraian-uraian ini enggak? Tes secara fisika, matematika, dalil. Dan juga apakah bisa dibuktikan amalia. Betul enggak? Kalau ngomongin apa? Barang bukti saya banyak enggak? Banyak cocok saya di mana-mana, betul enggak? Dan hari ini saya akan ke Kendari ya. Ini transit di Makassar ya. Nah, nanti sore kami akan tiba di Kendari. Kemudian ke Makassar dan kemudian ke Papua, Manokwari. Kalau orang tanya itu ngajarkan ada sesat. Oh ya silakan, nomor telepon saya ada. Saya kemana-mana juga kasih alamat, betul nggak? Saya tadi di mana nih? Ablam, Abu Bakar Lambogo, betul nggak? Masa yang dibilang sesat kok malah terbuka terang-terangan, betul nggak? Yang nyala-nyalain orang-orang, betul nggak? Loh, seberapa sakti orang itu, betul nggak? Jelas gak ini? Gak usah banyak orang bro, sendirian ya. Cukup dengan uraian-uraian ilmiah. Membungkam cocotnya ulama-ulama yang ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.